Saya tidak mengandung dan melahirkan mereka, namun batin kami terikat begitu kuat. April 2016 adalah awal mula saya mendampingi mereka belajar membaca Al-Quran. Pada saat itu, tujuan saya hanyalah satu. Saya harus bisa menjadikan mereka fasih dalam membaca Al-Quran, pintar dalam ilmu Al-Quran. Namun seiring berjalannya waktu, saya sadar ternyata tujuan saya salah. Saya tidak bisa menjadikan mereka pintar, karena yang mampu memberikan mereka kepintaran dan kecerdasan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanyalah perantara, orang tua, pendidik, dan pengajar. Maka tugas saya adalah mendampingi, mengajari, mendidik, dan mendoakan mereka. Salah satu tugas terpenting seorang guru yang sering terlupakan adalah mendoakan murid-muridnya. Sebutlah nama mereka satu persatu dan hadiahkanlah mereka surat Al-Fatihah seusai kita sholat. Mungkin hal inilah yang menjadi sebab batin saya dan mereka begitu kuat. Hampir 1 tahun sudah saya mendampingi mereka, namun mereka masih belum menampakkan kesiapan untuk munakosyah. Tapi saya tidak berputus asa. Saat itu mereka adalah prioritas bagi saya. Apapun akan saya lakukan untuk keberhasilan mereka. Tidak peduli walau tenaga saya tinggal sisa saat mendampingi mereka menjelang senja. Bertemu dengan mereka adalah waktu yang saya nanti di tiap harinya, karena bersama mereka lah hilanglah rasa lelah saya. Walau dari pagi kegiatan tak pernah ada habisnya. Hal yang paling berkesan bersama mereka adalah ketika saya bisa duduk di belakang santri-santri saya sebagai seorang makmum. Begitu indah perasaan bangga dan limpahan doa saya panjatkan untuk mereka. Semoga mereka menjadi ahlul Quran dan semoga Allah memberikan mereka ilmu yang bermanfaat. Proses demi proses saya lalui bersama mereka. Menjelang Ramadan 2017, saya gencarkan beberapa ujian untuk mereka sebelum menghadapi munakosyah. Bahkan hari Minggu bukan holiday untuk kami. Segala macam persiapan kami lakukan untuk memaksimalkan semuanya. Baik saya dan anak-anak, banyak yang harus kami korbankan untuk menuju munakosyah, baik waktu maupun tenaga. Dan usaha memang tidak akan mengkhianati hasil. Alhamdulillah, munakosyah telah selesai kami lakukan. Perasaan lega, senang, bahagia kita rasa. 13 Agustus 2017, dan tibalah saat yang paling membahagiakan dalam hidup saya, yang tidak akan bisa dibayar dengan apapun di dunia, di mana motivasi terbesar saya dalam mendampingi mereka kini telah tercapai sudah, yakni mengantarkan mereka ke panggung wisuda. Di saat satu persatu nama mereka dipanggil ke atas panggung, Arif, Tegar, Fathul, Natasha, Naswa, Faiza, dan Aisyah, dengan penuh rasa haru dan bangga, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jaga mereka,
Allah lindungi mereka. Allah jadikan mereka putra-putri yang soleh-solihah. Dan berikanlah ya Allah keberkahan dan kemanfaatan dalam ilmu dan hidup mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tugas saya belum selesai setelah mereka turun dari panggung wisuda. Semangat saya belumlah surut. Harapan saya masih banyak sekali. Dan cita-cita saya masih tinggi untuk mereka. Namun waktu dan kondisi terkadang membuat saya harus memilih mereka atau keluarga. Di saat hari pertama mereka mulai kembali mengaji di madrasah diniyah, qadarullah, abah saya masuk rumah sakit di ruang ICU. Pagi itu saya masih menyempatkan waktu untuk pergi ke Ampel hanya untuk membeli kitab-kitab yang harus mereka pelajari di bangku madrasah diniyah. Dan barulah saya berangkat ke rumah sakit. Bahkan saya masih menyempatkan waktu untuk bertemu mereka ba'da maghrib. Sedangkan perjalanan dari rumah sakit ke madrasah diniyah mereka lumayan jauh karena berbeda kota. Saya harus kembali lagi ke rumah sakit setelah menemui mereka dan berpamitan untuk sementara saya tidak bisa menemani mereka. Menemani mereka, membimbing mereka hingga sampai pada titik ini adalah hal yang tidak mudah. Namun ada hal yang lebih berat dari semua itu, yakni ketika saya harus meninggalkan mereka. Di mana ada pertemuan, pastilah ada perpisahan. Saya berusaha untuk tegar dan tetap tersenyum di depan mereka yang saat itu menangis, membujuk saya untuk terus menetap di Surabaya dan menemani mereka. Namun kondisi benar-benar memaksa saya untuk meninggalkan mereka. Ketahuilah anak-anakku, walaupun jarak kita jauh, namun kita tetap dekat di dalam doa. Saya tidak pernah lupakan nama kalian dalam setiap doa yang saya panjatkan. Allahumma ja'alna wa talamidhana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wal khair, min ahlil Qur'an. Man ana